Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Pelajaran ini berhubungan dengan bab matematika ya, kelas 9, yaitu bentuk akar dan pangkat biasanya. Nah, di sini ada 5 buah soal yang kita akan coba bahas dari level yang biasanya mudah ke level yang cukup lebih rumit ya angka-angkanya ya. Kita mulai soal yang pertama. 2 per akar 5. Dalam matematika tidak boleh pecahan itu bawahnya bentuk akar. Jadi kita harus merasionalkan atau menormalkan atau menyederhanakannya. Caranya gimana? Yang 2 per 5 ini, perhatikan akarnya kan akar 5 ya, bagian bawahnya ya. Kalau misalkan dia di atas nggak jadi masalah, tapi kalau di bawah harus dirasionalkan. Ini kita kalikan dengan akar yang di bawahnya juga ya, tapi bentuknya pecahan. Jadi tanpa merubah nilainya ya, kalikan dengan akar 5, ini pun kalikan dengan akar 5. Nah, perhatikan perkalian akar itu nggak boleh, yang di luar akar dikalikan ke dalam akar itu nggak boleh jadi akar 10 ini. Nah, jadi yang atasnya itu tetap akan menjadi 2 akar 5. Sedangkan yang kalau dalam akar dengan dalam akar itu bisa dikalikan. Akar 5 kali akar 5 itu kan sama dengan akar 25. Sedangkan akar 25 itu kan bisa kita keluarkan ya, bisa kita kuadratkan. Si 25 kan angka kuadrat tuh. Bisa kita akarkan menjadi akar 25 adalah 5 hasilnya. Nah, jadi bentuk rasionalnya adalah 2 akar 5 per 5. Jadi intinya kalau akar dikali akar dengan akar yang sama ya, 5 dengan 5, 4 dengan 4 itu akarnya hilang. Ini polanya. Kalau misalkan akar 4 kali akar 4 jadi akar 16, akar 16 kan sama dengan 4 gitu ya. Jadi cukup kalikan dengan akar yang ada di bawah atau penyebutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 hampir sama dengan soal pertama, cuma dia ada angka di samping akar ya, bagian bawahnya ya. Ini teman-teman kalikan dengan akar 7 saja ya, kalikan dengan akar 7 atasnya, bawahnya pun dengan akar 7. Kalau misalkan dikalikan dengan 2 akar 7 juga bisa, cuma lebih sederhana kalikan dengan akarnya saja. Nah, ini berbeda, akar 3 dalam akar ya, 3-nya dalam akar 7, jadi sama dengan akar 21 karena bisa dihitung kalau sama-sama akar. Kalau yang ini kan 2, 2-nya di depan, akar 7 kali akar 7 kan sama dengan akar 49 ya. Kita tulis saja ya, akar 49. Sedangkan akar 49 itu kan sama dengan 7. Berarti ini kita sederhanakan menjadi akar 21. Ini jadi 7 ya, kali 7. 2 kali 7 sama dengan berapa? 14. Jadi bentuk sederhananya adalah akar 21 per 14. Kita lanjut soal nomor 3. 3 akar 5 per 2 plus akar 3 ya. Jadi kita kalikan dengan bentuk sekawan kalau ada plusnya seperti ini. Bentuk sekawan itu sama angkanya, tapi beda tandanya. Kalau yang ini positif berarti satu lagi negatif gitu ya. Ini saya copy, tapi tandanya berubah negatif gitu ya. Ini pun sama, saya copy lagi. Nah, ini perkalian aljabar. Kelas 7 pernah belajar aljabar ya. 3 akar 5 dikali 2, 2 kali 3 kan 6. Jadi 6 akar 5 di sini. Sedangkan 3 akar 5 ya dikalikan dengan minus akar 3, berarti 3-nya di luar, 3-nya di luar. Sedangkan si akar 5 kali akar 3 kita kalikan menjadi akar 15. Nah, kalau bentuknya sekawan itu pasti ini kita kuadratkan. Anggap ini A ya, A ini B. A kuadrat sama dengan 4. Ini dikurangi dengan 3 akar 3. Akar 3 kuadrat kan sama dengan akar 9 ya. Kita tulis saja ya, biar nggak pusing. Akar 9 di sini. Jadi polanya itu pasti A kuadrat, B kuadrat. Jadi ini kuadratkan ya. Akar 9 kan sama dengan 3 ya. Sedangkan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti dibagi 1 nggak merubah hasil. Jadi hasilnya adalah yang 6 akar 5 dikali 3 akar 15 gitu ya. Min 3 akar 15. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Hampir sama dengan yang nomor 3, cuma dia negatif bawahnya dan akar kedua-duanya ya. Kita kalikan dengan bentuk akar sekawan ya. Angkanya sama, tapi tandanya yang berbeda. Ini positif, ini pun positif. Kalikan aljabar
2 akar 3 dikali akar 5 jadi 2 akar 15. Kemudian 2 akar 3 dikali akar 7 itu menjadi 2 akar 21. Sedangkan bawahnya ingat, ini itu A, ini itu B dikuadratkan, berarti akar 5 dikuadratkan menjadi akar 25. Sorry, harusnya di sini. Mana akar 25, sedangkan dikurangi dengan akar 7 kuadrat. Akar 7 kuadrat itu sama dengan 49. Perhatikan, 25 itu kan kalau misalkan kita akarkan menjadi 5. Sedangkan 49 kita akarkan jadi 7. Itu cara manualnya ya. Kalau cepatnya ini tinggal hilangin aja akarnya. Kalau sama-sama akar. 5 dikurangi 7 negatif 2 kan? Nah, perhatikan ada pembagian angka 2 di atas, 2 di bawah, 2 di atas, 2 di bawah. Ini tuh bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi yang angka 2 di atas kita keluarkan. Ini tetap di bawah ada min 2. Sedangkan di dalam kurung itu sisa yang akar 15. Akar 15 ditambah dengan akar yang 21. Perhatikan 2 dengan min 2 ini bisa kita coret kan? Jadi min 1 ya. Berarti ini jadi min 1. Ini boleh ini jadi 1, ini jadi min 1 juga boleh. Atau langsung min 1 kalikan dengan ini akarnya. Jadi ini sama dengan min akar 15 dikurangi akar 21. Gitu ya. Karena memang ada perkalian aljabar di sini. Jadi buat teman-teman yang dapat soal seperti ini, hati-hati, jawabannya bukan akar 15 ditambah akar 21, tapi negatifnya dikalikan juga. Dibagi atau dikali boleh sama aja ya. Karena dia min 1 dengan 1, boleh dikali, boleh dibagi sama aja hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 5. Kita coba copy dulu soalnya. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Bentuknya sama, cuma dia beda tanda ya. Berarti ini kita ganti dengan negatif, bawahnya pun kita ganti dengan negatif. Oke, sama dengan saya kerjakan yang bawah dulu ya. Kalau yang bawah berarti kan udah gampang polanya ya. Ini A ini B, berarti 2 kuadrat 4. Akar 5 kali akar 5 itu sama dengan 5. Jadi nanti dikurangnya min 1 nanti ya. Kemudian di sini 2 min akar 5 dikali 2 min akar 5 kita jabarkan. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kemudian 2 dikali min akar 5 sama dengan min 2 akar 5. Sekarang giliran yang min 5 sini. Min 5 dikali 2 sama dengan min 2 akar 5. Oke, sedangkan min 5 dikali min 5, ingat min kali min positif ya. Jadi positif, akarnya hilang. Kan dia sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Oke, ini saya copy lagi. Saya simpan di bawah. 4 diambil 5 sama dengan negatif 1. Perhatikan di sini ada angka 4 dengan angka 5 ya. Bisa kita hitung 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Ini saya hapus jadi 9 di sini. Sedangkan perhatikan ini sama-sama akar 5. Sama-sama akar 5 berarti tinggal hitung yang di depan akar aja angkanya. Min 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Perhatikan di sini ada min 1 di bawahnya, berarti 9 kita bagi min 1 sama dengan negatif 9. Yang min 4 kita bagi min 1 juga, karena kalau pembagian kan kalau penjumlahan dua-duanya harus dapat gitu ya. 9 bagi min 1, min 4 juga dibagi min 1 sama dengan positif, berarti dia positif 4 akar 5 ya. Ini jawabannya. Nah, mudah-mudahan pembahasannya mudah dimengerti. Jadi ada beberapa level, dari yang paling mudah dulu. Biasanya sering keluar tuh yang nomor 1, nomor 2. Nomor 3, 4 itu bisa keluar, cuma dia agak kompleks aja, angka-angkanya lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga untuk mendapatkan update video dari kami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.